nilai inti KPKU. Sebelum kita membahas mengenai tata nilai inti KPKU lebih lanjut, sebenarnya apa definisi dari tata nilai itu sendiri? Tata nilai perusahaan adalah sekumpulan pengertian positif yang menjadi jiwa dan karakter perusahaan yang dianut oleh segenap internal perusahaan dan dilaksanakan sebagai suatu pedoman bersama untuk menjalankan perusahaan. Apakah ada perbedaan antara tata nilai dan tata nilai inti? Ada. Kalau tata nilai inti atau core value itu sendiri merupakan perilaku yang ditemukan pada organisasi-organisasi yang terbukti berkinerja unggul dan menjadi basis merancang keunggulan kinerja. Tata nilai ini memiliki 11 buah nilai. Apa saja 11 nilai dari tata nilai inti tersebut? Dan apa tujuan dari masing-masing nilai tersebut? Baiklah, aku akan coba menjelaskannya satu persatu. Jadi, ke-11 tata nilai inti tersebut adalah 1. Perspektif kesisteman atau perspektif sistem. Tata nilai ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada di perusahaan, memperhatikan organisasi, memusatkan apa yang penting, dan mengelola perusahaan secara utuh untuk mencapai peningkatan kinerja. 2. Kepemimpinan yang visioner atau visionary leadership. Bertujuan untuk menetapkan arah organisasi, menciptakan upaya yang fokus kepada pelanggan, nilai organisasi, dan adanya harapan yang tinggi, memastikan terciptanya strategi, sistem, dan metode untuk meraih kinerja unggul, menyeimbangkan keinginan semua stakeholder, menjadi inspirator dan motivator bagi lingkungan kerja, bertanggung jawab kepada semua stakeholder untuk semua tindakan etika, visi, dan kinerja perusahaan, menjadi teladan atau role model melalui tingkah laku dan etikanya, mendorong adanya keterlibatan, pembelajaran, kreativitas, dan inovasi dari semua karyawan. 3. Keunggulan fokus kepada pelanggan atau customer focus excellence. Bertujuan untuk pelanggan nantinya memberi nilai dari kualitas maupun mutu yang diberikan oleh perusahaan. Memahami kebutuhan pelanggan saat ini, mengantisipasi keinginan pelanggan, dan pasar di masa yang akan datang, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan, mendorong kualitas konsep strategis yang harus diarahkan kepada ingatan pelanggan, pembagian keuntungan dan pertumbuhan, memiliki kepekaan terus-menerus untuk menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. 4. Penghargaan orang atau valuing people. Bertujuan untuk memperhatikan kepuasan, pengembangan, dan kesejahteraan atau kesehatan pegawai dan rekanan, menciptakan fleksibilitas untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, memiliki rekanan internal yang meliputi karyawan atau serikat pekerja, memiliki rekanan eksternal meliputi pelanggan, penyalur, dan organisasi bidang pendidikan, membangun tujuan jangka panjang untuk menciptakan suatu basis untuk investasi timbal balik, dan rasa hormat bersama rekanan. 5. Pembelajaran dan kelincahan organisasi atau Organizational Learning and Agility. Bertujuan untuk melakukan upaya terobosan untuk pengembangan, melakukan adaptasi untuk perubahan, membudayakan proses pembelajaran dalam operasional perusahaan, mempergunakan gagasan karyawan, R&D, masukan pelanggan, pengalaman dan benchmarking sebagai sumber pembelajaran, mengarahkan organisasi dan pegawai untuk lebih responsif, adaptif, dan efisien, menciptakan peluang untuk belajar secara individu dan melatih keterampilan baru. 6. Fokus pada kesuksesan atau focus on success. Bertujuan untuk mempunyai orientasi yang kuat pada masa depan, memiliki keinginan membuat komitmen jangka panjang terhadap para stakeholders, mengantisipasi faktor yang terkait dengan perencanaan strategis, mempunyai komitmen jangka pendek dan panjang untuk mengembangkan karyawan dan rekanan dan juga untuk memenuhi tanggung jawab publik. 7. Pengelolaan inovasi atau innovation management. Bertujuan untuk membuat perubahan yang berarti, menciptakan nilai baru untuk para pemegang saham, menjalankan dimensi baru dari kinerja, membuat inovasi menjadi bagian dari budaya dan pekerjaan sehari-hari. 8. Manajemen berdasarkan fakta atau manajemen by fact.
Bertujuan untuk melakukan analisa dan pengukuran kinerja, mempergunakan berbagai jenis informasi dan data, mempergunakan data untuk menentukan tren, proyeksi, dan penyebab serta efek yang ditimbulkan, mempergunakan informasi dan data sebagai suatu basis untuk pengambilan keputusan. 9. Tanggung jawab sosial atau societal responsibility. Bertujuan untuk mempunyai etika bisnis yang kuat, mengadakan role model dari para pemimpin, mengadakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan, mengantisipasi terhadap ketentuan yang akan diberlakukan di masa yang akan datang, mengadakan kepemimpinan dan dukungan pada kepentingan publik. 10. Etika dan transparansi. Bertujuan untuk menekankan perilaku etis dalam semua transaksi, menuntut organ GCG untuk mempraktekkan perilaku yang beretika. 11. Penyampaian nilai dan hasil atau delivering value and result. Bertujuan untuk membuat fokus pada hasil dalam penciptaan dan menjaga keseimbangan nilai untuk semua stakeholders. Memiliki keseimbangan ukuran dalam menilai kinerja, menggunakan alat-alat yang efektif untuk mengkomunikasikan prioritas jangka panjang dan pendek, monitor kinerja, dan mendapat keuntungan dari peningkatan hasil.